Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau buka tadarus serentak para alumni di rumah-rumah, di mana-mana. Jadi yang pertama, salam saya buat anda semua. Insya Allah masih betah toh pada di rumah. Ya, yang pada di rumah kan bisa betah. Iya, di rumah pada betah sampai melaksanakan segala kegiatan juga harus di rumah. Ya. Yang pertama, kita tinggal di rumah, tapi jangan hanya sekedar berdiam diri. Kata Nabi, jadikan rumah kita itu adalah surga buat keluarga kita. Jangan kita jadikan rumah kita itu adalah kuburan buat keluarga kita. Artinya rumah yang gak pernah dibacain Al-Quran, lah itu persis bagaikan kuburan. Yang mending dikubur, ada orang ziarah baca Quran kan. Ya. Nah, jadi kita tinggal di rumah saja tapi sambil membaca Al-Quran. Nah, untuk yang hari ini sampai besok dan lusa, bacaan kita khususkan pahalanya buat almarhum wal maghfur lahu, guru kita semua, yaitu Kiai Haji Abdul Ghafir Nawawi. Jadi hari ini, besok dan lusa wabil khusus. Jadi siang ini kita buka, dan insya Allah lusa sebelum maghrib kita tutup gitu. Di rumah saja, bukan? Yang belum punya momongan biar cepat punya momongan. Yang sudah punya momongan biar cepat punya adik lagi kan. Iya, ini hikmah corona kan. Sholat di rumah, sholat Jumat juga di rumah. Karena Jumat itu ada syarat khutbah dengan berjamaah dan bilangannya ada hitungan, ada bilangan tertentu. Maka karena kita sholatnya di rumah, maka Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Nanti sama sholat id juga di rumah saja. Sholat id di rumah saja. Sholat id sama sehabis sholat ada khutbah. Tapi tidak diwajibkan, tidak dianjurkan berjamaah. Tapi harus ada khutbah. Sunnah khutbah setelah id. Kira-kira tuh sholat id di rumah nanti digantinya dengan apa? Iya, kalau Jumat di rumah ganti dengan zuhur. Kalau id nanti di rumah tuh karena nggak bisa khutbah, nah itu nggak ada khutbahnya, nah itu nanti digantinya dengan apa kan? Oh, jadi anak-anakku sekalian dimanapun kita berada, jadi sekali lagi kembali, yang pertama, yuk kita ciptakan rumah kita itu adalah surga kita. Yuk kita ciptakan rumah kita itu adalah taman kita, taman keluarga kita. Yuk kita ciptakan rumah kita itu adalah tempat hiburan keluarga kita. Kita ciptakan rumah kita adalah tempat wahana kesejukan, kesenangan keluarga kita. Dengan apa? Dengan sering rumahnya dibacakan Al-Quran. Itu rumahnya sering dibacain Al-Quran. Kalau rumah sering dibacain Al-Quran nanti selalu dihampiri oleh malaikat. Ya, selalu disinggahin oleh malaikat. Rumah yang nggak pernah dihampirin, nggak pernah dibacain Quran, nggak pernah didatangin tamu, nggak pernah bikin sholat sunat, nggak pernah dibikin apa lah itu. Apalagi di rumahnya ada anjing.
Tuh ya. Itu malaikat nggak mau datang. Tuh ya, malaikat nggak mau datang. Nah, maka untuk hari ini, besok dan lusa dan seterusnya kita rajin baca Al-Quran. Tapi untuk hari ini sampai lusa, wabil khusus bacaan Al-Quran kita, pahalanya kita kirimkan buat almarhum wal maghfur lahu, guru kita semua, yaitu Kiai Haji Abdul Ghafir Nawawi. Insya Allah hanya itu. Yang berikut, insya Allah hadiah fatihahnya, hadiah fatihah itu nggak syarat berapa sih ya. Yang penting kita baca Al-Quran, setelah selesai baca, ya Allah, mudah-mudahan bacaan kita ini diterima oleh Allah, dan setelah diterima mudah-mudahan pahalanya saya kirimkan buat guru saya. Nah, begitu saja. Ya. Mari, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. برضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وثم إلى أرواح خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وأصولهم وفروعهم والآخذين منهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم القيامة وثم إلى روح خصوصا نبي الله حضير بليا بن مالكان بن فالغ بن سالق بن أرفحشاد بن سام بن نوح عليهم الصلاة والسلام ثم إلى روح خصوصا نبي الله عليه السلام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى أرواح خصوصا جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها بيمينها إلى شمالها ونخص خصوصا إلى حضرة قطب الرباني غوث السمداني سيد الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه وسيد الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وسيد الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوني رضي الله عنه وسيد الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رضي الله عنه وثم إلى روحي خصوصا جميع تعالى الذين يبلغون الدين بإندونيسيا خصوصا شيخ شريف هداية الله وثم إلى روحي خصوصا شيخ بيان الله وثم إلى روحي خصوصا شيخ نهض الكهفي وثم إلى روحي خصوصا شكر بوانا ثم إلى روحي خصوصا شريفة مدائن وثم إلى روحي خصوصا شريفة بغدادي وثم إلى روحي خصوصا أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أبينا ومربنا ومربي روح أبينا محمد بن نوابي وأمنا مريم فقي أكبر منهم ونخص خصوصا أخينا ومربي عبد الغفور بن نوابي وجميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين الأحياء منهم والأموات ونسأل الله سرهم العزيز ونور ضريحهم ومن لنا المنامين ثم إلى الرحمة خصوصا Ibu Mahani binti Abdullah Suhaimi Zaini Mustafa Haji Zainudin Haji Zahra Syai'u lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yo, yang di rumah-rumah mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya di sini mau lanjut biasa bersama habis zuhur baca kitab Wasiyatul Mustofa.
Faslun fid du'a wal istighfar wal Qur'an wasairil azkar. Nah, pasal ini menjelaskan tentang masalah doa, masalah istighfar, baca Al-Qur'an dan wasairil azkar dan zikir-zikir yang lain. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali. Nah ini ya, saya nanti ngerti sedikit sejarah kan. Apa sih kalau di masjidnya orang NU itu kalau habis adzan pada puji-pujian, pada doa, pada apa kan? Tuh dari mana kan begitu ya. Nah itu sedikit supaya ngerti kan begitu. Bang turunan apa? Ya mudah-mudahan jadi turunan bener kan begitu. Tuh arti turunan bener itu artinya ada ajaran dari kanjeng Nabi sampai guru-guru. Nah itu ada namanya turunan bener kan. Nah ini nanti di sini. Ya Ali, alaika bid-du'a bainal adzan wal iqamah. Fa innahu la yuraddu. Ali, kamu sebaiknya atau alaika wajib bagi kamu bid-du'ai membaca doa bainal adzan antara adzan dan iqamah sampai waktu qomat. Fa innahu la yuraddu, sesungguhnya kita doa antara adzan dan iqamah tidak bakalan ditolak oleh Allah. Tuh. Maka kalau kita habis adzan dan iqamah biasanya suka pujian. Maka kalau puji-pujian tidak boleh bercanda. Yang yakin minta supaya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimatnya di sini la yuraddu, enggak bakalan ditolak tuh ya. Nah, maka tuh kayak zaman sekarang tuh baca khamsatun utfi bihal, itu kita lagi doa kan? Doa antara adzan dan iqamah. Insyaallah itu. Harul wabail hatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah. Nah itu satu versi. Tapi kalau dari Syekhina wa murabbi ruhina yaitu Ki Marzuki Lirboyo, kalau ini situasi lagi begini, itu kayak di wabaknya itu diwakaf, dikasih berhenti, tafaulan bermohon mudah-mudahan musibahnya ini berhenti gitu. Jadi di wakaf itu dikasih berhenti itu tafaulan mudah-mudahan musibahnya dikasih langsung cepat berhenti. Nah maka beliau membacanya begitu. Di khamsatun utfi biha harral waba al hatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wa Fatimah. Nah itu begitu. Bedanya di sana yang pertama ada wal, yang di sini wa. Tuh ya. Mana yang dipakai? Pakai semua aja. Suka-sukanya yang mana? Nanti kan begitu. Kenapa? Mumpung gurunya punya dua-dua kan begitu. Daripada gurunya cuma punya satu harus bertahan itu kan. Yang lain pengen begini. Nah itu udah kita pakai aja mana-mana dipakai. Mumpung kita gurunya punya dua-dua. Punya yang berhenti, punya yang diwasolkan tuh ya. Jadi harus bagi kita antara adzan dan iqamah, pesan Rasul pada Sayyidina Ali harus berdoa antara waktu adzan dan iqamah. Kenapa? Fa innahu la yuraddu, enggak bakalan ditolak tuh. Permohonannya enggak bakalan ditolak. Ini padahal udah jam 2 kan. Ini orang ada yang SMS, Pak Yai, saya mau sholat Jumat. Mau sholat Jumat tapi nggak lengkap 40. Kira-kira harus duhur apa ya?
Tanya Jumatannya di mana? Di rumah. Kok baru aja gini, biar tidak dicari orang. Jadi Jumatannya udah sore. Kalau saya nggak lagi ngaji, mau saya kerjain terus kan? Nah, cuma lagi ngaji udah sih biar. Ya Ali, idza da'auta, apabila kamu berdoa, fabsut, maka hendaklah kamu buka yadaka, tangan kamu. Tuh tangannya dibuka kalau doa tuh, ya. Hadwa sodrika, lurus dada kamu. Tuh begitu. Tuh kalau doa tuh begitu. Satu versi di sini tuh begitu. Tuh ya, tuh begitu. Tuh, dibuka, tuh lurus dada. Bukan lurus begitu, tuh ya. Tuh maksudnya lurus begitu. Nah, ada yang punya pemahaman lurus kira begitu kan, lurus dada. Tuh ya. Itu harus bini'an. Dulu waktu saya ngaji hadis, itu waktu ngaji hadis, beliau selalu mencontohkan. Nah, jadi saya sih berani mencontohkan itu karena itu beliau mencontohkannya begitu. Tuh, lurus dada, tuh sehingga Kanjeng Nabi itu katanya jikalau beliau tidak memakai baju, maka niscaya mungkin ketiaknya itu bisa kelihatan. Itu lurus dada. Tuh. Ya begitu sekali ya, jangan kan begitu kan. Tuh, ya. Nah, atau mundur sekali begini kan. Mau senam pagi apa? Tuh. Idza da'auta, kalau kamu berdoa, jikalau kamu berdoa, fabsut, maka bukalah yadaka, tanganmu, hadwa sodrika, yaitu lurus dada kamu. Wala tarfa'ha, jangan kamu angkat tangan kamu fauqa ra'sika, di atas kepala kamu. Nah, itu kamu jangan angkat kalau doa tangan sama gitu. Katanya. Wa tusyiru ilallah, dan kamu minta isyarah kepada Allah bisababatika al-yumna, dengan telunjuk jari yang kanan. Tuh, jadi kalau doa itu begitu. Tuh begitu. Tuh. Nah, kalau guru saya Habib Ahmad, Habib Abdurrahman, itu kalau doa ya Bang begitu-begitu terus kan. Ya Habibnya masih muda sih Habib waktu itu. Nah, Habib Akilnya waktu itu lagi majdub, jadi kalau di itu ya sudah saya enaknya sendiri aja, namanya orang majdub. Bib, kenapa doanya begitu-begitu Bib? Biar cepat datang. Itu gitu saja. Kalau doa begitu-begitu tangannya Bib ngapain? Biar cepat datang. Kalau minta uang Bib, percetakannya belum dibuka. Itu ngomongnya begitu. Kalau minta uang Bib, percetakannya belum dibuka. Wa tusyiru ilallah ta'ala bisababatikal yumna. Nah, jadi kita isyarah, minta isyarah dengan telunjuk jari yang kanan, ya. Nah. Ya Ali, ini cerita begini kan. Jadi kalau nggak ngaji sih nggak inget gitu ya. Kalau nggak ngaji nggak inget, sama teman-teman yang udah lama puluhan tahun nanti nggak inget. Tapi dengan sebab ngaji, oh ngaji kitab ini, jadi inget kan gitu. Teman-temannya. Ini saya punya teman namanya Lukman. Orang Jawa Tengah. Pesantrennya di Saran. Sedikit-sedikit setiap ada sesuatu yang aneh selalu pegang kepala dan wang. Begitu ini mendengar keterangan dari Kiai, kalau doa itu tangannya diangkat. Nah, itu terus tunjuknya itu. Nah, ini lagi makan, makannya keren. Ini pondok sambal terasi dengan itu terong kan. Ini masih kotor. Iya Indo mah, dia angkat tangan kan begitu. Saking senangnya ke Indo mah. Ya Allah,
Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, disapu semua kan? Disapu semua, lupa kan? Tangannya masih lumuran sambal terong yang berbumbu kan terasi, kan? Begitu ngaji, sama mustahiknya. Dalam Ustaz, kok raimu kayak topeng? Nah itu katanya, kok mukanya kayak topeng? Loh, kenapa Ustaz? Loh kayaknya ireng, ada coklat, kayak mambu terasi. Oh itu mukanya mambu terasi. Nah si Lukman, astagfirullahaladzim. Oh iya tadi pas mau makan kiai doa langsung sapu gitu tuh karena ekspresi doa. Ya jadi doa antara adzan dan iqomah. Ini masjid di rumah gimana? Jadi kalau mendengar adzan itu waktu ijabah. Maka kalau boleh tuh sambil barengin yang adzan itu kita ikuti di masjid ya, kita cipto atau apa kan begitu. Allahu Akbar, kita barengin. Marhaban bil qail adlan, marhaban bis sholati ahlan. Selamat datang. Marhaban bil qail, selamat datang orang yang mengucapkan kalimat yang sangat baik sekalipun keluarnya dari mulutnya itu kan ya. Adlan adalah itu adil. Nah, jadi marhaban bil qail adlan, marhaban bis sholati ahlan, dan marhaban selamat datang sholat waktu sholat, karena aku ini adalah orang yang harus mempunyai kewajiban melaksanakan sholat. Nah, nanti mudah-mudahan di sini ada spidol. Oh enggak ada ya. Kalau ada spidol saya contohin. Jadi sholat itu merupakan sesuatu yang sangat utama. Oh ini ada spidol ini belakang. Ya. Kalau nulis angka 1 dari mana? Dari sini kan? Tuh kan? Ya. Anggap saja kan 1 ya. Nah, dikasih 0 1 10. Kalau 0-nya 2 100. Kalau 0-nya 3 1000. 0-nya 4 1000. Dan seterusnya kan? Ya. Nah itu tergantung 0-nya berapa, ininya ceritanya lain kan? Kalau 1 saja, tapi kalau ada 0 berubah, jadi bukan 1 0 kan, namanya berubah jadi 10 tuh. Kalau 0-nya 2 berubah lagi tuh namanya tuh, jadi bukan 10 kan, ya 10 apa 100 0-nya 3 berubah lagi tuh, nah bukan 100 10 kan, nah, tapi berubah menjadi 1000 dan seterusnya. Tapi kalau satunya nggak ada, John, ada artinya nggak? Nggak ada. Nah, yang sangat berarti itu kalau ada angka 1, tuh ya. Maka angka 1 itu adalah sholat. Tuh, angka 1 itu adalah sholat. Kalau kita sholat, tuh kita sholat, kemudian dilengkapi dengan zakat, dilengkapi dengan puasa, dilengkapi dengan haji, itu bagaikan 0-0-nya tuh. Tapi kalau cuma zakatnya doang nggak ada satunya, tuh kan, berarti cuma 0 kan. Puasanya doang nggak ada satunya, simpan saja angka, ya simpan saja kan 0 kan gitu ya. Haji doang nggak ada satunya, ya berarti cuma 0 kan begitu. Itu disebut 1000 nggak itu? Padahal itu 0-nya ada 1000 loh, ada 3 0-nya. 0-nya padahal nggak ada 3, nggak disebut 1000.
1000. Kenapa? Karena nggak ada satu. Oh, jadi yang saktinya itu adalah satu. Nah, maka sholat itu adalah satu. Tuh, sholat itu adalah nomor satu. Maka itu maksudnya hadis-hadis pada ceritain itu. Hadis-hadis kan banyak cerita. Kalau sholat kita betul, maka yang lainnya bakal benar semua. Kalau kita sholatnya nggak diterima, ya nggak diterima semua. Tuh, itu 0 itu diterima angka 10 kalau ada 1. 02 itu diterima 100 kalau ada angka 1. 03 itu diterima 1000 kalau ada 1. Coba kalau nggak ada angka 1, ada orang ngomong 1000 nggak? Nggak ada, cuma ngomong 000. Tangan. Oh, ya. Nah, tuh, ya. Maka dalam keadaan apapun, situasi apapun, yaitu sholat itu adalah pokok. Saking pokoknya sholat tuh, saking pokoknya sholat. Sampai dikala Kanjeng Rasul itu perang, dikejar-kejar musuh, takut ini musuh. Nah, maka Rasul mengadakan sholat, itu namanya sholat apa? Sholat khauf. Tuh. Karena untuk membentengi supaya musuh tidak ngejar kita, atau jikalau kita dikejar musuh kita tahu. Nah, begitu. Maka kita sholatnya itu adalah sholat khauf. Nah, itu sholat takut kalau kita dikejar musuh. Nah, kalau kita sekarang ya udah jelas dikejar-kejar corona kan, ya maka sholat di rumah saja kan gitu. Nah, tapi ada tapi lagi itu sholat tarawih suruh di rumah. Di rumah itu maksudnya sholat dengan keluarga saja, bukan sholat di rumah. Tangga kanan kiri dikumpulin, tuh tangga kanan kiri dikumpulin malah penuh sampai 50 orang, sholatnya di rumah. Ditanya, loh kata pemerintah nggak boleh sholat begini, loh katanya sudah sholat di rumah. Itu bukan begitu, maksudnya sholat di rumah itu sholat satu keluarga saja, bukan sholat di rumah beberapa keluarga dikumpulin di rumah kita. Oh ya kalau begitu ya mendingan di masjid yang tempatnya lebih gede kan, tuh gitu. Nah, dah tuh ya. Nah, kata di sini nanti nyambung lagi di sini. Ya Ali la tajhar bi qiraatika. Ali, kata Nabi, la tajhar bi qiraatika. Kamu kalau baca Quran jangan keras-keras. Wala bi du'aika, dan juga tidak dengan doa kamu. Kapan? Haitsu yusallin nas, ketika ada orang sholat. Tuh, ketika ada orang sholat, kita baca Qur'annya volumenya dikurangi. Kenapa? Fa inna dzalika, karena kita baca keras-keras, yufsidu alaihim, yaitu bakal bisa merusak pada orang itu. Apa yang disuruh rusak? Sholatahum, sholatnya orang itu. Nah, sholatnya orang bakal terganggu dengan sebab bacaan kita yang keras. Tuh, sholatnya orang-orang bakal terganggu dengan bacaan sholat kita yang keras. Saya tahadus bini'am, belajar sholat, belajar pengen sholat, senang sholat. Lagi senang-senangnya belajar sholat, senang-senangnya belajar ngaji, senang-senangnya apa semua gitu, senang ngaji, senang apa. Setelah itu guru saya wafat. Jadi bimbang. Saya harus pindah kemana, harus kemana kan begitu. Saking bimbangnya, akhir mencoba ikhtiar. Ikhtiarnya lewat ziarah. Ziarah Wali Songo. Nah, dari Sunan Kudus saya pengen ziarah, karena di Sunan Kudus mau apa-apa kalau malam keganggu. Jadi banyak anak-anak tahfidz, kalau mereka menghafalin santrinya Barwani dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau pada ngapalin itu di situ, banyaknya di makomnya Sunan Kudus. Nah, jadi akhir pagi hari saya berangkat ke Muria. Sampai sana sore udah bisa asar.
Waktu itu Murianya belum seperti Muria sekarang. Naik, dinginnya luar biasa, ya Allah, dingin sekali. Mau ke Makau, saya baca silsilah, tangan saya begitu, saya pegang di belakang. Ternyata juru kuncinya ini marah-marah. Gus, sing sampean depi iki sapa? Padahal saya berusaha lentong banget kan. Ngerti lentong apa enggak? Ya saya berusaha santun banget kan. Terus sampai saya bunduk begitu. Menjimbah. Di sini perlu ada tinggi. Mbah Mulia kali. Dengan iya kok sampean ngadeg ae nang kene. Jiwa dalam derek sungkem dalam. Yus nek ngono metu ae sih. Ah udah, enggak kuat. Bahasa lainnya jadi saya diusir. Akhir udah maghrib. Jadi saya pamit sama beliau. Mbak, dalam derek dalam keparang aku. Apa? Dalam badan derek ngipang teng mriki sinoso nang teng halaman masjid. Ora oleh. Itu apalagi tidur di masjid, itu hanya tidur di teras masjid itu ora oleh, enggak boleh. Ora. Terus akhirnya saya tandain juga, Bang, masa saya harus tidur di sana, Bang, di kebun kopi. Kalau malam nanti saya diterkam harimau nanti gimana? Ini buat kopi. Terus kata beliau, ya udah tidurnya di situ aja di jeding. Jadi katanya suruh tidur di situ di jeding. Ya kalau kita di sini pasti jadi tempat duduk gitu. Tuh jadi tidurnya di tempat duduk gitu. Nah sebelahnya tempat duduk itu ada tempat duduk. Ya udah saya tidurnya di situ. Kiri tidur di tempat duduk. Nggak bisa tidur, dingin. Kira-kira jam 2 ada orang sholat diserang di masjid. Orang 2 wiridanya kenceng banget. Ya Allah, kenceng banget wiridanya. Akhirnya saya ngomong, Yai, katanya kalau ada orang tidur wiridan nggak boleh kencang-kencang. Oh ini ada orang tidur wiridanya penak dewe ae. Nah itu ngomong sama itu kiai pakai gamis warna putih satu, yang satu pakai jas hitam. Nah saya tidur, wiridnya tambah kencang lagi. Terus saya ngomong lagi, Mbak, wiridnya kencang banget. Saya mau tidur, Mbak. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi tidur. Bunyinya tambah kencang lagi. Ya orang. Udah. Akhirnya. Jadi karena itu tempatnya dekat antara tempat beduk dengan terasnya. Jadi akhirnya saya ke situ ke teras. Tuh ke teras. Si Mbah itu yang pakai gamis, yang pakai jas hitam. Nah, yang pakai gamis putih nggak ngomong, yang ngomong yang pakai gamis, yang pakai jas hitam. Nanya, sampean rene lapo? Itu katanya begitu. Kamu kesini mau apa? Kalau kamu kesini mau cari harta, ya datanglah kamu kesini. Tapi kalau kamu kesini mau cari ilmu, nek awakmu rene pe golek ilmu, balik rono nang mbahmu kono nang Cirebon. Nek golek bondo ya teko orene nang aku. Nah itu katanya begitu. Nah, jadi kalau mau cari ilmu suruh pulang sana ke Cirebon. Tapi kalau mau cari harta, udah begitu. Nggak, saya nggak peduli dengan omongannya orang ini. Bodo amat lah, udah saya tidur aja. Jadi akhirnya saya tidur di teras itu. Itu gara-gara diomongin orang yang pakai jas hitam. Udah saya tidur di situ. Tidur
Akhirnya subuh nggak ada orang adzan itu di masjid itu, nggak ada orang adzan. Jadi sholat subuh sendiri, sholat subuh sendiri ya kalau udah kira-kira jam setengah 6, jam 6 saya ke makam, masih sepi, belum ada orang. Saya ke makam, di makam itu banyak uang. Di makam Sunan Gunung Muria itu banyak uang. Akhir uangnya saya gondol, ngerti digondol apa enggak? Kan? Ngerti digondol apa enggak? Itu uangnya dimasukin, saya masukin dalam sarung. Itu uang saya masukin dalam sarung. Ini sarung penuh kan gitu. Sampai sarung itu saya gituin kan begitu. Itu sampai mumbul-mumbul. Uang itu. Saya mumbul-mumbul uang itu. Nah, saya ambil semua itu uang di situ, di makam itu. Nah, terus di hati kecil saya mau nyari Pak Juru Kunci yang tadi sore saya diusir itu. Nah, saya nyari juru kunci. Ternyata juru kuncinya begitu saya keluar dari situ, itu juru kuncinya naik, artinya sudah ada di atas. Nah, jadi saya cerita, Mbah, ini duit gua sampean. Gus, duit kan Gus, duit kombai. Nah, itu cerita nih, duit kombai kan komburi kan, dari makamnya di situ, saya ceritain uang dari situ, duit kombai. Saya berusutin itu uang. Ya insya Allah kalau satu koli itu karung koli beras itu ada begini itu uang itu saya berusutin semua. Nih uang buat sampean. Terus akhir si mbahnya ini nahan-nahan. Gus, sampean jenengan tang mriki mawon. Enggak bah, bisa aku betah nang ini. Loh, nopo om? Pun enggak kowe arep betah sih tak balik wis. Tak balik. Nah, kemarin sore saya yang pakai bahasa Kromo yang lentang-lentong itu sama sekali nggak diterima. Paginya saya ganti. Nah, terus beliau yang pakai bahasa Kromo dengan aku. Saya yang pakai bahasa Ngoko kan. Wis pokoknya aku tak balik wis enggak gitu. Mboten terus jenengan tak mriki mau enggak, aku tak balik. Lah terus makanya jenengan pada teng pundi? Apa balik nang Jekulo. Loh, teng Jekulo teng sinten? Teng Basin. Mboten teng Sunan Kudus riyin. Loh, iki kula niku badhe teng Sunan Kudus pun kan wangsul. Nah, kok bisa nih? Nah, karena saya di Sunan Kudus itu saya sebetulnya akhir betah. Sekalipun banyak anak-anak pada ngaji betah, karena saya di situ juga sama sambil ngapalin Alfiyah dan Kudul Jumat. Jadi dengan yang lain kan banyak ngapalin Quran, ya senang. Cuma malam hari itu di Sunan Kudus, tuh, barang ini makam kan. Kalau di Sunan Kudus kan nggak kelihatan. Tapi di Sunan Muria juga dulu. Ya kalau sekarang nggak kelihatan makamnya di Sunan Muria. Kalau dulu ya masih langsung masuk makam gitu. Nah kalau sekarang ya. Nah di Sunan Kudus itu makamnya nggak kelihatan, tertutup kan. Tuh lagi asik-asiknya baca ngapalin, seneng banget. Dengaran suara orang zikir kan pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun qadduan waliyullah, la ilaha. Terus saja begitu. Orang zikir. Akhirnya saya perhatikan ternyata zikirnya itu tambah jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun ponduan waliyullah. Sementara si Muhammadun ini guru saya. Si Muhammadun guru saya. Oh berarti Sunan Kudus ini Syekh Ja'far Shadiq insya Allah menghendaki saya suruh pulang. Karena waktu itu saya lagi dalam keadaan bimbang, saya harus mencari pondok mana, harus mencari di mana. Saya bimbang, udah, oh berarti saya harus pulang. Nah, itu jadi saya pulang, pulang. Nah, pulang, mampir dulu, itu ke Muria. Di Muria, nah itu sama juru kuncinya digitu-gituin. Jadi akhirnya saya pulang ke Jekulo. Nah, Jekulo itu di pondoknya Mbah Abdul Jalil, di pondoknya Mbah Sanusi. Nah, itu di situ.
Nah, ternyata di Muria segitu gunung angker, di Jekulo yang udah kota, wilayah kota Jekulo itu wilayah kota. Ya kalau macam di sini, Murianya itu tempatnya di sana Marisan 6 gitu kan. Tuh. Jekulonya itu di sini di Randangan. Kira-kira ramai mana itu? Ramai Randangan. Ternyata di Jekulo lebih angker lagi. Itu di Jekulo lebih angker. Nah, masuk kuburan, ziarah, mulai baca. Di masa ini lagi baca. Lagi baca itu banyak teman-teman yang pada ngapalin Quran, yang apa pada baca. Itu lampunya itu udah tiap malam itu begitu. Enggak saya sendiri, semua. Termasuk yang lain. Itu lampunya tuh mati lagi kan. Nanti kalau ada lampunya itu mati, itu yang terdengar apa? Suara kuda. Itu suara kuda kayak apa? Bukan kuda lari, kalau tak kuda lari. Suara kuda itu suara persis kayak suara kuda begitu. Sudah persis suaranya kayak kuda begitu. Begitu melihat ke samping kiri itu ada kuda berdiri kan gitu. Udah. Mau maca belum hafal. Ya udah, jadi yang hafalnya saja kan. Nanti nyala lagi. Oh, alhamdulillah. Udah, mumpung nyala cepet-cepetan bacakan. Nah, memang itu sudah begitu. Nah, akhir paginya sowan sama Kiai. Mbak Yai, kula niki ngaten. Nah, cerita. Jadi saya udah dari Sunan Kudus. Di Sunan Kudus jawabannya begitu. Itu ada pikiran begitu. Kata Mbak Yai, "Oh, Gus, jenengan kan kondur, Gus. Kan kondur tang konduan. Bukan jenengan buat rangsal lang budi-budi, Gus. Jenengan nang konduan mau." Nah, udah akhirnya saya bergegas pengen pulang ke Pondoan. Nah, jadi sudah saya pulang lagi ke Pondoan. Sebelum pulang ke Pondoan, kebujuk lagi sama teman saya suruh harus menemuin Mbah Yai Suyuti di Demak. Jadi saya balik ke Demak, harus ketemu Mbah Suyuti. Mbah Suyuti ini beliau masih ada, artinya masih waktu itu belum meninggal, dia masih ada. Rumahnya di tengah kota, pasti depan alun-alun, di alun-alun kota Demak. Muter-muter nyari rumahnya Mbah Suyuti, dari mulai pedagang sampai tukang becak nggak ada yang kenal. Katanya rumahnya di kota, ternyata rumahnya pas di depan itu di depan ya di depan lapang ya macam di sini rumahnya ya abah gitu. Tuh. Ya Allah, ini rumahnya di depan lapang, kok orang gak ada yang kenal. Di depan rumahnya itu sengaja ditumbukin genteng-genteng yang sudah tidak terpakai, biar tidak disinggahin orang. Karena beliau tidak suka ketamuan, tidak suka kalau ada tamu. Jadi saya datang ke situ maksa. Assalamualaikum. Nah, diterima karo ibunya nih. Waalaikumsalam. Monggo Gus. Oh, kaleran Gus. Mbah wonten pinara wonten ruang tamu. Niku Mbah pun 15 tahun lagi dinten niki pinara teng ruang tamu. Itu sudah 15 tahun katanya nggak pernah duduk di ruang tamu, itu baru hari itu dan itu hari Jumat. Jadi saya senang banget. Nah, ternyata mohon maaf sekali. Beliau habis pinggiran tidak pakai baju. Hanya pakai songkok kecilnya ngincip gitu dia. Pakai songkok kecil. Dia merunduk sana. Saya soal dalam kepada matur wonten pengersa panjenengan dalam. Iyo dalam badan nuwun derek berkah donga kali ngaos Fatihah. Aku urung iso ngaji. Nuwun berkah doa, Mbak. Aku nggak bisa donga. Udah, jawabannya cuma gitu. Jadi saya nggak bisa ngaji dan saya nggak bisa doa. Terus dasar ngengkelan, Mbak, kalau nuwun diwuruin apa-apa, Mbak, minta diajarin apa atau apa.
Akhir beliau pesannya cuma hanya itu, udah belajar jadi orang benar ya, suruh belajar jadi orang benar. Udah. Jadi maka dari dulu sampai sekarang belajar aja terus kan, belajar jadi orang benar. Udah, tuh muter-muter waktu ketemu itu ternyata cuma gitu doang. Udah pulang. Nah, setelah pulang, akhir ketemu lagi dengan kiai. Nah, disaranin, yaitu coba sampean silaturahim sama Kiai Soim. Nah, sinten bayai jenenge Kiai Soim, karena orang itu kerjanya puasa terus. Nah, itu orangnya tukang puasa tapi badannya gemuk, puasa terus tapi badannya gemuk. Jadi akhir ke situ ke Kiai Soim. Lah ketemulah itu di hutan di daerah Tuban. Soal dari Kiai Soim, terus diarahkan saya suruh ngaji sama gurunya. Akhirnya ketemu itu dengan Mbah Fadl Senori. Nah, Mbah Fadl Senori, terus ya sudah saya terakhir sama beliau. Nah, selesai di Senori saya balik. Belum selesai di Senori, tapi beliau mengisyaratkan waktu itu saya mau ke India. Abah almarhum menyarankan saya suruh main ke sini, jadi terpaksa Mbak Yai menyarankan saya suruh berangkat ke sini. Tapi kata beliau hati-hati, kono ape anek ngene, ape ono ngene. Itu dari tahun pertama sampai tahun hari ini, dari tahun pertama sampai tahun hari ini, lah itu insya Allah itu sudah ada. Kalau saya tulisin itu kamusnya sudah ada. Nah, maka tahadus binian. Kemarin saya sengaja bikin khotmil Quran malam Kamis sampai hari Kamis. Nah itu karena orang lain mengatakan malam Jumat tadi malam itu dengan tadi subuh itu mestinya kita harus kiamat katanya. Nah maka beliau waktu itu sudah pesan engko itu berarti belum terjadi engko. Nah itu maka saya cerita sama ibu, udah Mi, kita bikin sedekah ala kadarnya, lidah ilbala buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat santri-santri kita, buat anak-anak kita semua. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya kita selalu dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ya. La tajhar bi qiraatika wala bi du'aika hayatu yusallin nas fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahum. Ya Ali, man dzakarallah qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istahyallahu ayyu'adzibahu binnar. Nah, ini diingat-ingat. Ya Ali, barang siapa yang mau berzikir, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah sebelum fajar, zikir kepada Allah sebelum keluarnya matahari, zikir kepada Allah sebelum tenggelamnya matahari, maka Allah rasa nggak tega, Allah nggak tega mau menyiksa kita di dalam neraka. Itu Allah tuh nggak tega menyiksa kita di dalam neraka. Kata di sini istahya itu malu itu aku nggak tega. Masih ya orang yang suka bermohon kepada aku setiap menjelang setiap fajar. Qabla fajr itu artinya ya kalau bahasa yang gampangan itu jam 4 lah gitu kan. Ya, jam 4 itu berdoa. Jam 4 saya tahadus biniam, saya itu biasa hampir tiap hari. Sebelum subuh saya biasa mandi setiap hari mandi. Tapi sebelum mandi saya baca Fatihah 41. Nah, Fatihah 41 saya mandi. Mandi saya setiap mandi saya niatnya likafaratil dzunub. Mudah-mudahan dengan mandi ini Allah selalu menghilangkan atau menutupi dosa-dosa saya.
Kafarat itu melebur, kalau bahasa orang lain sih, melebur dosa-dosa. Ya. Nah, ini kata di sini keterangannya begitu. Jadi kalau kita pengen tidak disiksa oleh Allah, tuh ya bahasa yang lainnya begitu. Kalau kita pengen tidak disiksa oleh Allah, maka gunakan 3 waktu ini untuk berzikir kepada Allah. Kalau kita pengen tidak disiksa oleh Allah, yaitu 3 waktu itu. 1, sebelum fajar kita berzikir kepada Allah. Yang kedua, sebelum terbit matahari. Yang ketiga, sebelum terbenam matahari. Tuh. Sebelum terbit fajar, sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari. Kita disuruh berzikir. Nah, zikirnya apa? Ya terserah kamu kan, zikirnya apa? Mau baca sholawat, mau baca zikir la ilaha illallah, mau baca tasbih, mau baca Al-Quran, mau baca apa, lah itu usahakan di 3 waktu itu, sebelum fajar, sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari, untuk ingat kepada Allah. Nah, kalau ingat pada Allah di waktu itu, kata di sini, istahyallahu ayyu'adzibahu binnar. Nah, Allah malu kalau harus menyiksa orang ini dengan api neraka. Maka di sana itu enaknya jadi umat Muhammad di situ. Enaknya jadi umat Muhammad. Tuh di sana udah disebutin, katanya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana, nah itu begitu. Yang pertama, Rabbana la tu'akhidna, tuh Gusti la tu'akhidna, ampun nyiksa panjenengan dumatan kawula. In nasina, nek kawula supe. Loh, kalau kita lupa, ya Allah, kau jangan kasih sih ya. Rabbana la tu'akhidna in au akhtana. Dikala lupa atau dikala luput. Tuh. Lupa dengan luput, lupa dengan salah, itu mana yang lebih gede? Salah apa luput? Salah apa lupa yang lebih gede? Hah? Salah apa lupa? Berarti salah yang lebih gede kan? Itu kata di situ itu. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kalau kita lupa, ya mudah-mudahan Allah nggak nyiksa kita. Apalagi kalau kita lagi luput, kita lagi berbuat salah. Mudah-mudahan tidak ini. Nah, maka ini disambung dengan ini. Jadi kita di 3 waktu itu usahakan untuk berdoa, untuk berzikir, untuk bermohon supaya kita tidak disiksa oleh Allah. Yaitu manfaatkan 3 waktu sebelum fajar, sebelum keluar matahari, sebelum terbenam matahari. Tapi di waktu itu memang waktu yang luar biasa enaknya buat tidur, dan waktu yang luar biasa enaknya buat main. Itu di waktu itu tuh memang waktu yang luar biasa enaknya buat tidur, dan waktu yang luar biasa enaknya buat main. Loh iya sapa wong letu tangi jam 4. Kita tahu kentekon tak punya kan ya. Tuh, enak buat main, enak buat tidur. Sedikit lagi. Ya Ali, idza shallaita faq'ud makanaka hatta tatlu asy-syamsu. Nah, ini maksud di sini salat subuh nih. Idza shallaita, jikalau kamu salat, maksudnya salat subuh ini, faq'ud, maka hendaklah kamu duduk, maka di tempat kamu, hatta tatlu asy-syamsu, sehingga matahari keluar. Salat apa itu berarti? Salat subuh. Masa kamu salat maghrib suruh duduk di situ di tempat kamu sampai matahari keluar kan? Loh iya masuk iya kan salat maghrib kan? Kan yang nanti perhitungan banget kan. Nah, maka nanti kalau jadi orang tua jangan mentang-mentang udah dipanggil ustaz, ada orang datang, "Oke, saya minta doa." "Oh iya, nanti kalau habis sholat baca bismillah ya." "Berapa kali Pak Ustaz?" 100.000 kali. Kapan itu? Antara maghrib sampai isya. Maghrib isya suruh baca 100.000 kali kan. Ya.
Alasannya apa? Fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu. Alasannya fa innallaha, Allah akan mencatat liman yajlisu, bagi orang yang duduk pada tempat duduknya, dicatat pahala hajatan, pahala haji, wa umrotan, dan pahala umroh. Aw itqa raqabatin, atau pahala memerdekakan hamba sahaya. Aw shadaqata alfi dinarin, atau dicatat pahala sedekah 1000 dinar. Fi sabilillahi, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit lagi, mumpung nanti kalau saya ceritain besok udah kelewatan. Mangkola ya Ali, wahai Sayyidina Ali, mangkola kulla yaumi khamisin wa ishrina marrah. Barang siapa yang ngucap setiap hari Kamis berapa? 25 kali ngucap apa? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hafal nggak ya? Hafal ya? Tuh diulangi lagi. Ini dibaca setiap hari Kamis. Berapa? 25 kali. Tuh. Maka saya kalau baca istighfar, biasanya 25. Saya kalau baca istighfar itu 25. Nah, maka kalau baca istighfar lama itu berarti sudah ngitungnya berarti 25 itu. Tuh dasarnya begini. Jadi kalau kita baca istighfar setiap hari Kamis 25, nah kata di sini tuh. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kataballahu min awliya'i, maka Allah akan mencatat, kita ini dicatat oleh Allah, min awliya'ihi, dicatat sebagai kekasihnya Allah. Tuh, jadi kalau hari Kamis baca itu istighfar 25 kali, kita bakal dicatat oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Tuh, ya. Ini sebetulnya cerita-cerita hadis ini sudah digambarin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat nabinya. Dan dari zaman dulu orang yang gak nyambung-nyambung, dikandain lagi, diceritain lagi lewat dunia modern. Itu lewat dunia modern, lewat internet. Itu coba kalau kamu internetan, pada punya Facebook kan kalau di rumah? Ya, punya Facebook. Di situ kalau kamu buka Facebook, ada yang ngajak itu berteman kan? Tuh, ya, udah ngajak pertemanan, ngajak apa? Nah, itu maksudnya itu sama. Tuh, kalau kamu bikin Facebook, maka niscaya di situ bakal ada orang yang ngajak bertemanan. Kalau pengen tidak diajak bertemanan, syaratnya gampang, jangan punya Facebook. Udah kan begitu. Kalau punya Facebook pasti bakal ada yang ngajak pertemanan. Nah, kata di sini, kalau kita pengen disayang oleh Allah, pengen dijadikan kekasihnya Allah, setiap hari Kamis kamu bikin Facebook istighfar 25 kali. Tuh, nanti diajak bertemanan terus sama malaikat-malaikatnya Allah, sudah disuruh oleh Allah. Tuh jadi di dunia modern itu, itu dimakan. Itu saya tahadus bini'am dengan adanya ini dunia modern itu tahadus bini'am itu tambah yakin pada Allah itu dengan adanya dunia modern ini. Karena apa? Karena dengan itu terbantu untuk menyelesaikan pemikiran. Itu contoh sederhana gitu. Dari dulu, dari mulai waktu saya kecil, ada ustadz, ada kiai pada cerita Nabi Adam jaga bisa di surga satu saat, di langit satu saat melihat cucunya menangis, satu saat tertawa. Itu mikirnya lama banget itu. Gua ketemu Nabi Adam harus setiap hari datang cucunya segini banyaknya di sarang itunya kan. Sampai waktu anak kecil itu sama diceritain bapaknya nolak kan gitu. Wah enggak percaya. Itu anak kecil waktu saya ceritain ngomongnya enggak percaya Pak. Loh, ini kata hadis mau kata siapa pokoknya nggak percaya. Orang saya punya mobil-mobilan cuma satu kamar saja ngurusnya susah.
Kita harus minimal waktu anak kecil itu saya punya mobil-mobilan ya kayak macam Himajaya punya banyak mainan gitu. Punya mobil-mobilan banyak satu kamar bukan. Punya mobil-mobilan banyak sekali. Itu alasannya begitu. Enggak percaya. Saya ngurusin mobil-mobilan satu kamar saja nggak bisa ngurus, apalagi Nabi Adam orang segini banyak yang bisa melihat ini dan itu. Itu awalnya nggak gini. Begitu dengan dunia modern. Oh iya. Oh. Saya ingat aja Pak Habis Binian. Orang sini belum ada yang punya tab. Saya udah punya tab duluan. Nah, saya punya tab duluan. Jadi saya buka. Oh. Saya tanya sama Pak Edi, sama Pak Rafi. Kalau ini gimana? Ini Pak Yai namanya video call begini. Oh, video call begini. Jadi kalau saya di Jakarta, Pak Yai di sini, tinggal klik kirinya. Kalau ngomong nanti Pak Yai dengan saya nyambung. Oh, itu saya tuh langsung nyambung tuh, dengan cerita itu. Oh, berarti Nabi Adam tuh jangan-jangan begini. Ini Nabi Adam. Kanjeng Nabi waktu Mi'raj itu begini. Ditanya malaikat bingung. Oh, Kanjeng Nabi waktu Mi'raj kan ditanya sama malaikat. Tiangnya masjid Palestina ada berapa? Tiangnya Baitul Maqdis ada berapa? Maka Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ke sana suruh hitung tiang apa? Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ke sana tidak disuruh hitung tiang, tapi mau menerima perintah sholat. Tidak disuruh hitung tiang. Tapi itu orang-orang kafir Quraisy tanya malah neko-neko tanyanya. Lah itu untung Jibril membawa. Jibril datang, loh kasih lihat sama Jibril kasih lihat tiangnya tuh ya sama tuh seperti sini kan tuh tiang Allah ini ada berapa, bingung kan kamu kesungguhan pernah di sana di ngaji di asrama tahfidz, pernah di Darul Quran, sungguh di depannya itu kan ada Allah kan. Iya, coba tiang aulanya itu ada berapa? Kamu pasti itu di sini kan pernah suruh ngitung aula, apa suruh ngitung tiang kan? Nah, kita di sana tidak disuruh ngapalin tiang, tapi di sana suruh ngapalin Quran. Karena saking bingung, teman kamu, video call kan, itu tiangnya tinggal ngitung kan, tuh 2, 3. Kanjeng Nabi sama tuh. Jadi pertama-tama di alam dunia ini ada orang video call itu adalah bukan orang Jepang, bukan orang Cina, bukan orang Amerika, tapi orang yang pertama video call itu adalah Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril. Itu begitu. Tuh saya nyambung, alhamdulillah. Jadi saya tambah yakin, saya tambah iman kan begitu. Setelah itu video call kan. Terus pertama-tama di Jakarta melihat. Saya kira awalnya itu yang namanya orang awam, namanya orang bodoh itu kan begitu. Udah bodoh, desit lagi kan. Udah orang kampung berangkat ke Jakarta. ID tempat channel kecil begitu. Saya kira yang namanya orang bodoh kan. Saya kira sayang walet. Itu saya kira sayang walet. Pak Edi bukan Pak Yai. Apa itu? CCTV. Memang TV ada CCTV. Ya, jadi Pak Yai itu kalau Pak Yai di sini itu bisa dipantau terus sama CCTV. Jadi siang malam itu asal dia ini diaktifkan itu bisa mantau terus kegiatan 1x24 jam. Oh begitu ya? Itu begitu cerita begitu, saya langsung nyambung tuh, akal saya itu langsung nyambung. Berarti Nabi Adam tiap hari mantau itu anak cucunya mungkin lihat CCTV. Tinggal lihat di layarnya doang kan. Duduk apalagi jadi sedih sampai rokok. Umpamanya kan dari situ berokok. Oh, itu orang lambulu pada mabok-mabokan. Oh, pagulaman lagi pada judi. Oh, yang ini lagi kebanjiran. Kelihatan. Oh, yang ini lagi pada sholat. Yang lagi sholat mungkin senang, kalau pada judi mungkin sedih, nangis kan. Nah itu ternyata bisa dilihat semua. Di mana itu di layar sisi? Di layarnya itu kan. Nah itu bisa lihatnya di mana? Dari CCTV. Oh, itu saya nyambung. Oh, berarti Nabi Adam itu tugasnya Nabi Adam di sana suruh jaga layar CCTV. Saya umatnya bisa dilihat setiap saat kan. Mana? Tuh, jadi dengan dunia itu tahadus binian, saya tambah yakin sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa orang sering kalau bertanya, apalagi sekarang kan pada tanya, Ustaz, Allah ada? Ada. Di mana? Udah cerita Allah ada di mana. Itu ya kamu apa itu? Susu. Kejunya ada itu. Ada. Di mana kejunya?
Kalau di dalam susu ada kejunya enggak? Pasti ada. Hah? Masa di susu nggak ada kejunya? Di susu itu pasti ada. Kejunya mana? Nah sudah, kejunya itu kita rasakan saja. Nah Allah itu ada di mana? Ya jangan kita tunjuk di mana-mana. Kita rasakan saja bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Allah lagi menghadap kemana? Tidak menghadap kemana-mana. Itu saya buktikan dengan cahaya. Lampu kamu nyala, cahaya ini menghadap kemana? Tuh kamu, tuh lampunya nyala lah di ruangan. Ditanya, ayo, cahaya lampu menghadap kemana? Kata ini menghadap ke utara, yang itu bilang menghadap ke timur, yang itu menghadap ke selatan, yang ini menghadap ke barat. Tuh nggak ketemu. Ya udah, cahaya itu ya ada di situ itu. Nah, tuh. Jadi dengan ini yaitu untuk tambah yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, jadi ingat. Satu, sebelum fajar, sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari, kita berpikir atau berdoa. Nah, setiap hari Kamis, yaitu membaca istighfar berapa? 25 kali. Insya Allah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.